Banyak dari kita yang tumbuh dengan Islam yang terasa seperti penjara. Isinya aturan, aturan, dan aturan. Tuhan digambarkan kejam dan siap mengazab setiap kali kita salah langkah atau berbuat dosa. Hasilnya seperti yang sering kita dengar, yaitu Islam KTP. Kita punya agama hanya secara tertulis, tapi kita kehilangan Tuhan. Kita menjadi skeptis, kita merasa lelah, atau merasa agama ini tidak masuk akal. Saya sering mendengar orang-orang berkata, "Saya percaya Tuhan, tapi saya tidak religius. Saya lelah dengan dogma." Dan menurut saya itu hal wajar. Jika Islam hanya sekedar kumpulan aturan tanpa penjelasan, otak manusia memang didesain untuk menolaknya. Kita adalah makhluk rasional. Tapi tahukah Anda, di dalam Al-Quran, kata yang merujuk pada berpikir, menggunakan akal, dan memahami seperti yaqilun, yatafakkarun, yu'minun disebut ratusan kali. Jauh lebih sering daripada perintah soal pakaian atau aturan teknis lainnya. Al-Quran tidak datang untuk membungkam akal manusia. Islam tidak datang untuk mematikan logika Anda. Justru sebaliknya, jika Anda merasa iman Anda sedang kering, atau Anda merasa skeptis, itu bukan tanda Anda kehilangan Tuhan. Itu tanda bahwa akal Anda sedang lapar. Di video ini, saya tidak akan ceramah moral. Saya tidak akan menyuruh Anda sholat atau bertaubat detik ini juga. Saya hanya ingin mengajak Anda berkenalan ulang. Kita akan membedah Islam menggunakan akal. Kita akan melihat apakah benar Tuhan itu semenakutkan yang diceritakan orang-orang. Mari kita buktikan bahwa menjadi religius itu sebenarnya hal yang sangat rasional. Mari kita mulai dengan membongkar mitos terbesar bahwa beriman berarti berhenti bertanya. Seringkali di pengajian masa kecil kita, jika kita bertanya, "Kenapa Allah menciptakan ini?" atau "Kenapa sholat harus begitu?", kita dibilang, "Hus, iman itu ya percaya saja." Ini adalah kekeliruan fatal yang membuat generasi muda menjauh dari agama. Padahal, jika kita melihat sejarah para nabi, iman mereka tidak datang dari dogma buta. Iman mereka adalah hasil dari proses berpikir kritis yang radikal. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah bapak para nabi, bapak tauhid. Apakah beliau langsung percaya begitu saja? Tidak. Dalam Al-Quran, surah Al-An'am, diceritakan bagaimana Ibrahim melakukan observasi astronomi. Pertama-tama, dia melihat bintang, lalu berkata, "Inikah Tuhanku?" Tapi bintang itu tenggelam. Logikanya bekerja. Tuhan tidak mungkin hilang. Lalu dia melihat bulan, lebih terang. Dia berpikir lagi, "Inikah Tuhanku?" Bulan pun terbenam. Lalu dia melihat matahari yang paling besar. Tapi matahari pun tenggelam. Kesimpulannya bukan dogma, tapi deduksi logika. Tuhan bukanlah benda-benda ini. Tuhan adalah Dia yang menciptakan dan menggerakkan sistem ini. Nabi Ibrahim menemukan Tuhan melalui critical thinking. Jadi, jika hari ini Anda punya banyak pertanyaan, ragu, dan skeptis, selamat, Anda sedang menapaki jalan Nabi Ibrahim. Islam sama sekali tidak takut pada pertanyaan Anda, karena kebenaran tidak akan pernah takut diuji oleh fakta. Masalahnya bukan pada pertanyaan Anda. Masalahnya adalah kita seringkali malas mencari jawabannya, atau kita bertanya pada orang yang salah, yang hanya menjawab dengan kemarahan, bukan dengan ilmu. Hari ini, mari kita sepakati satu hal. Menggunakan logika adalah ibadah, dan berpikir adalah perintah Tuhan. Sekarang, mari kita masuk ke pondasi paling dasar. Kenapa kita butuh Tuhan? Kenapa ateisme, meskipun terdengar intelektual, sebenarnya memiliki lubang logika yang besar? Di era modern, sains sering dianggap berlawanan dengan agama. Padahal, semakin dalam kita menyelami sains,
semakin sulit untuk tidak melihat tanda tangan Sang Pencipta. Mari kita bicara tentang the fine tuning argument. Bayangkan Anda berjalan di padang pasir dan menemukan sebuah iPhone tergeletak di pasir. Menyala, berfungsi, ada aplikasinya. Apakah logis jika saya berkata kepada Anda, "Oh, iPhone ini terbentuk secara kebetulan. Angin meniup pasir, lalu silikon terkumpul, petir menyambar, dan jadilah sirkuit mikroprosesor, lalu jadilah iPhone." Anda pasti akan tertawa dan memanggil dokter jiwa untuk saya. Anda tahu bahwa di balik desain yang rumit, pasti ada desainer, ada intelligence atau kecerdasan. Sekarang, lihatlah DNA Anda. Bill Gates pernah berkata, DNA adalah seperti program komputer, tetapi jauh lebih canggih daripada software apapun yang pernah dibuat manusia. DNA adalah kode, sebuah kode yang membawa informasi instruksi bagaimana membentuk mata Anda, jantung Anda, hingga emosi Anda. Logika dasarnya adalah kode tidak pernah muncul tanpa penulis kode. Informasi tidak pernah muncul dari kekacauan tanpa ada kesadaran yang menyusunnya. Fisikawan menghitung, jika gravitasi bumi sedikit saja lebih kuat atau lebih lemah, sekian 0,sekian persen, kehidupan tidak akan mungkin terjadi. Semesta ini disetting dengan presisi yang sangat mengerikan. Al-Quran menantang ini di surah At-Tur, ayat 35. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Secara logika, hanya ada dua opsi bagi ateis. 1. Semesta muncul dari ketiadaan, 0 sama dengan 1. Ini melanggar hukum fisika. 2. Semesta menciptakan dirinya sendiri. Ini melanggar logika kausalitas. Jadi, percaya pada pencipta yang maha cerdas, Allah, sebenarnya adalah posisi yang paling rasional secara saintifik. Islam menyebut ini fitrah, bahwa otak asli kita sudah terinstal aplikasi Tuhan. Hanya saja, virus-virus kehidupan sering menutupinya. Mungkin Anda berkata, "Baik, saya setuju ada Tuhan secara logika. Tapi, kenapa harus Islam? Kenapa aturannya banyak sekali? Kenapa tidak boleh minum alkohol? Kenapa harus puasa? Dan kenapa ada batasan pergaulan?" Inilah bagian di mana kita sering salah paham. Kita melihat syariat atau hukum Islam sebagai beban, padahal syariat adalah user manual atau buku panduan pengguna. Bayangkan Anda membeli sebuah mobil sport Ferrari yang sangat mahal. Pabriknya memberikan buku manual. Gunakan bensin Pertamax Turbo. Jangan gunakan solar. Ganti oli setiap 5.000 km. Apakah Anda akan marah dan berkata, "Dasar pabrik otoriter, kenapa membatasi kebebasan saya? Saya ini ingin isi mobil dengan air selokan. Ini hak asasi saya." Ya, silakan saja, tapi mobil itu akan rusak. Pabrik memberikan aturan bukan untuk mengekang Anda, tapi untuk memastikan mesin bekerja optimal sesuai desainnya. Allah adalah pencipta atau pabrik, dan manusia adalah mesin yang sangat-sangat kompleks. Mari kita ambil contoh larangan alkohol dan judi. Al-Quran mengakui ada manfaatnya, sedikit. Tapi dosanya, yaitu mudarat dan kerusakan, jauh-jauh lebih besar. Sains modern membuktikan ini. Alkohol merusak prefrontal cortex, bagian otak yang membedakan manusia dengan binatang, pusat pengambilan keputusan logis. Ketika Islam melarang alkohol, Islam sedang melindungi hardware termahal yang Anda miliki, otak Anda. Lalu, bagaimana dengan zina atau pergaulan bebas? Dulu orang bilang ini aturan kuno. Sekarang, psikologi evolusioner dan sosiologi menunjukkan kehancuran struktur keluarga, krisis ayah atau fatherless, dan trauma ikatan emosi akibat hubungan tanpa komitmen. Aturan Islam menjaga struktur sosial terkecil, yaitu keluarga, karena jika keluarga rusak, maka peradaban akan runtuh. Jadi ketika Allah berkata, "Jangan dekati zina,"
atau jangan makan babi, itu bukan karena Allah butuh kepatuhan kita. Allah tidak rugi kalau kita maksiat. Aturan itu ada untuk self-preservation, yaitu pelestarian diri kita sendiri. Islam adalah satu-satunya agama yang selaras dengan biologi dan sosiologi umat manusia. Ia menyeimbangkan hasrat daging dan kebutuhan jiwa. Ia tidak meminta kita menjadi malaikat yang tidak punya nafsu, tapi ia memberikan saluran yang sehat, yaitu pernikahan untuk nafsu tersebut. Ini sangat rasional. Poin selanjutnya, ritual. Kenapa harus sholat 5 waktu? Kenapa gerakannya begitu? Di dunia modern yang kapitalis ini, nilai seseorang ditentukan oleh seberapa produktif dia. Work, and work. Kita mengalami burnout, stres, depresi. Kita kehilangan diri kita sendiri. Sholat adalah antitesis dari kegilaan dunia modern. Secara psikologis, sholat adalah mindfulness tingkat tinggi yang terjadwal. Bayangkan Anda sedang bekerja fokus, lalu azan berkumandang, Anda dipaksa berhenti, Anda berwudu, air menyentuh kulit, menstimulasi saraf, menurunkan suhu emosi, bahkan mendinginkan. Lalu Anda berdiri dan melakukan gerakan yang melibatkan seluruh tubuh. Sujud adalah posisi di mana jantung lebih tinggi dari otak, melancarkan aliran darah ke otak. Tapi lebih dari itu, sholat adalah proses kalibrasi ulang. Seperti kompas yang harus dikalibrasi ulang agar tetap menunjuk ke utara. Hati manusia perlu dikalibrasi 5 kali sehari agar tetap ingat utaranya, yaitu tujuan hidupnya. Tanpa sholat, kita akan tersesat mengejar uang, jabatan, validasi sosial yang akhirnya sama sekali tidak akan pernah memuaskan. Sholat melepaskan kita dari perbudakan dunia. Saat Anda bersujud, Anda meletakkan bagian tubuh yang paling mulia, kepala Anda, ke tanah, sejajar dengan kaki. Ini adalah deklarasi kemerdekaan. Saya tidak tunduk pada bos saya, pada uang, pada ego saya. Saya hanya tunduk pada yang menciptakan semesta. Itu membebaskan, benar-benar membebaskan. Jika argumen-argumen di atas masih terasa teoritis, mari kita lihat data historis. Ada narasi salah yang berkata, agama menghambat kemajuan. Eropa mungkin mengalami Dark Age karena dogma gereja saat itu bertentangan dengan sains. Tapi Islam kebalikannya. Masa keemasan Islam, the Golden Age, terjadi justru ketika umat Islam paling dekat dengan Al-Quran. Pikirkan nama-nama ini. Ibnu Sina, bapak kedokteran modern. Al-Khwarizmi, penemu algoritma yang membuat Anda bisa nonton YouTube hari ini. Ibnu Al-Haytham, bapak optik yang menjadi dasar penemuan kamera. Apakah mereka sekuler? Tidak sama sekali. Mereka adalah ulama. Mereka penghafal Al-Quran. Ibnu Sina tidak memisahkan antara ilmu Tuhan dan ilmu alam. Bagi mereka, meneliti anatomi tubuh manusia sama sucinya dengan membaca ayat Al-Quran. Karena alam semesta adalah ayat kauniyah, tanda-tanda tersirat dari Tuhan. Mereka didorong oleh ayat, afala ta'qilun, tidaklah kalian menggunakan akal. Agama inilah yang dulu menyelamatkan dunia dari kebodohan. Jadi, jika hari ini umat Islam tertinggal, itu bukan karena kita terlalu Islam. Itu karena kita kurang Islam. Kita kurang membaca, kurang meneliti, dan kurang menggunakan akal seperti yang diperintahkan kitab suci kita sendiri. Jatuh cinta pada Islam lagi bukan berarti Anda harus menjadi orang yang kaku, yang menghakimi orang lain dan membuang otak Anda. Justru sebaliknya, Islam adalah penyerahan diri yang logis. Menyerahkan diri pada aturan Tuhan bukanlah penindasan. Itu adalah satu-satunya cara untuk selaras dengan realitas alam semesta. Ketika Anda hidup sesuai desain pencipta, hati Anda akan terasa tenang,
karena Anda tahu Anda tidak sendirian. Tauhid. Tubuh Anda dan masyarakat akan sehat karena mengikuti manual, syariat. Jiwa Anda akan stabil karena rutin dikalibrasi, sholat. Ini bukan dogma, ini adalah jalan menuju versi terbaik dari diri Anda. Saya ingin menutup dengan satu pertanyaan sederhana untuk Anda renungkan hari ini. Jika Tuhan yang menciptakan galaksi yang luasnya miliaran tahun cahaya ini peduli untuk mengatur detail terkecil dalam hidup Anda, dari cara Anda makan, tidur, hingga cara Anda membersihkan diri, apakah itu bentuk pengekangan? Ataukah itu adalah bentuk kasih sayang atau rahman yang paling intim? Bahwa Dia tidak membiarkan Anda tersesat di alam semesta yang dingin dan gelap. Dia memberi Anda peta, Dia memberi Anda cahaya. Jangan takut untuk berpikir, karena semakin cerdas Anda berpikir, semakin dekat Anda akan sampai pada sajadah Anda. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di episode berikutnya.